Halo teman-teman semuanya, aku Heru Abdan. Jadinya pada awal tahun 2023 aku itu membuat goals baru dalam hidup aku, yaitu aku ingin menghafalkan nama-nama negara dan juga ibu kotanya. Dan juga tambahan yaitu tempat negaranya dan juga bendera dari semua negara yang ada di dunia ini. Dan total negara yang aku hafalkan itu ada 195 negara. Dan dari menghafalkan nama-nama negara ini beserta ibu kotanya itu membantu aku untuk memahami pengetahuan umum tentang global. Dan juga aku akan membagikan bagaimana cara aku menghafalkannya. Jadinya menghafalkan nama-nama negara dan juga ibu kotanya ini mempermudah aku untuk membaca buku-buku non-fiksi. Dan jika teman-teman itu sering membaca buku non-fiksi, dan aku juga suka membaca buku non-fiksi, yang mana di buku non-fiksi itu sering dibahas tentang negara-negara atau memberikan sebuah cerita, dan cerita ini itu menggambarkan suatu negara, misalnya di negara US, di UK, atau di Afrika, dan juga di negara-negara Asia lainnya. Jadinya dengan aku menghafalkan nama-nama negara dan ibu kotanya ini, ketika aku mendapatkan bacaan itu, aku itu bisa membayangkan kalau negara ini itu di sini tempatnya. Misalnya negara Jepang itu rupanya dekat dengan negara Cina, atau bisa juga negara Arab Saudi itu rupanya berpisah atau tidak satu negara dengan United Emirates Arab. Dan itu mempermudah aku ketika aku membaca buku-buku non-fiksi. Dan contoh buku-buku yang banyak sekali mengandung negara di dalam bukunya itu seperti buku Nudge dan juga buku Factfulness, yang mana di kedua buku ini itu hampir semuanya itu membahas tentang global atau dunia atau sebuah negara-negara, yang mana di buku Nudge itu tentang policy dan juga di buku Factfulness itu tentang fakta-fakta dunia. Dan karena aku sudah menghafalkan nama-nama negara dan ibu kotanya, jadinya aku punya gambaran ketika menemukan negara-negara yang tiba-tiba muncul di sebuah buku yang aku baca, dan aku bisa tahu kalau negara ini itu di sini atau negara ini itu ibu kotanya apa, kemudian bersebelahan dengan negara apa. Kemudian membantu aku dalam perkuliahan. Jadinya alasan pertama aku kenapa aku mau menghafalkan nama-nama negara ini itu karena aku penasaran. Kemudian yang kedua ini itu mendorong aku dan memberikan sebuah keuntungan aku jika bisa menghafalkan nama-nama negara, yaitu aku kuliah di jurusan yang hampir setiap hari kalau masuk kelas itu membahas tentang negara-negara, yang mana aku kuliah di jurusan hubungan internasional. Dan dengan aku tahu dan juga menghafalkan nama-nama negara dan ibu kotanya, itu membantu aku ketika aku membaca jurnal atau membaca artikel atau membaca judul, dan juga memberikan keuntungan aku ketika di dalam kelas misalnya dosen itu menjelaskan tentang benua Afrika, dan aku bisa tahu kalau misalnya di benua Afrika itu banyak sekali negara-negara, contohnya itu negara Angola, kemudian ada Central Africa Republic, dan masih banyak lagi. Dan dengan seperti itu aku itu bisa membayangkan kalau Afrika itu ya banyak negaranya. Dan misalnya dosen itu tiba-tiba ngomong tentang negara Egypt, aku tuh udah tahu kalau misalnya Egypt itu ada di bagian atasnya Afrika. Dan dengan seperti ini aku itu bisa jauh lebih memahami atau lebih relate dengan pembahasan yang dosen aku jelaskan. Kemudian dalam membaca jurnal, kemudian artikel, ketika aku mendapatkan judul-judul yang berkenaan dengan negara, aku bisa tahu kalau misalnya negara ini itu ada di benua Asia misalnya, atau di benua Afrika, atau di benua Amerika. Dan dengan seperti itu memberikan keuntungan bagi diri aku ketika di masa perkuliahan. Dan cara aku untuk menghafalkan nama-nama negara ini, aku itu menggunakan flashcard. Aplikasi yang aku gunakan itu adalah Anki Flashcard. Dan jadinya pada awal tahun 2023 ketika aku membuat goals untuk bisa menghafalkan nama-nama negara di dunia ini, aku itu menginput satu persatu nama negara beserta ibu kotanya di aplikasi Anki, yang mana aku itu setiap minggu itu memasukkan 1 sampai 10 negara ke dalam Anki Flashcard. Dan kemudian setelah aku input, aku itu review setiap hari, yang mana dalam sehari aku itu menghabiskan waktu sekitar 5 sampai 10 menit untuk mereview nama-nama negara beserta ibu kotanya. Dan kemudian setelah aku review setiap minggunya, terus aku update, aku terus tambahkan 10 negara, kemudian sampai pada akhirnya sudah terinput 195 negara. Dan untuk sumber negara dan ibu kotanya mungkin nanti aku akan taruh di deskripsi pada video ini. Untuk teman-teman yang mungkin tertarik untuk menghafalkan nama-nama negara, teman-teman bisa menggunakan link yang ada di deskripsi ini dan juga menginputnya di aplikasi flashcard atau aplikasi seperti yang aku gunakan, yaitu Anki. Dan menurut aku Anki Flashcard ini, karena mungkin aku itu cocok dengan metode pembelajaran flashcard, jadinya ketika aku menggunakan flashcard ini itu jauh lebih mudah aku menghafalkan nama-nama negara beserta ibu kotanya. Dan juga walaupun aku sudah menghafalkan nama-nama negara dan ibu kotanya ini udah 8 bulan, aku itu terkadang masih sering kebalik-balik nama negara beserta ibu kotanya. Dan walaupun begitu itu gak apa-apa menurut aku, karena memang banyak sekali nama negara di dunia ini, itu ada 195 negara yang diakui sekarang. Dan untuk menghafalkannya dan mencocoki nama ibu kota
kota dan negaranya itu mungkin agak cukup sulit, tapi dengan cara mereview setiap hari menggunakan Anki Flashcard atau aplikasi flashcard lainnya, aku rasa itu bisa membuat nama negara itu bisa stick di kepala aku. Dan untuk sekarang ini aku itu sudah di fase maintain dengan nama-nama negara beserta ibu kotanya. Jadinya aku sekarang itu udah tidak lagi menginput nama-nama negara, dan jadinya setiap hari itu aku hanya mereview terus ibu kotanya dan juga nama negaranya. Dan jika teman-teman suka dengan pembahasan aku seperti ini, teman-teman bisa mengunjungi podcast aku, yaitu podcast Bangun Pagi Belajar Lagi yang ada di Spotify dan juga di Apple Podcast. Dan juga jika teman-teman suka dengan video-video seperti ini, teman-teman bisa subscribe channel aku ini supaya tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya, dan juga bisa membantu aku supaya channel aku ini bisa jauh lebih berkembang. Dan mungkin cukup sekian video sharing aku kali ini, dan aku terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video terbaru berikutnya. Dadah.